IPA, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Teresa, kelas A semester 6. Jadi, hari ini saya akan membahas pendapat saya mengenai virus corona atau COVID-19. Seperti yang kita ketahui, virus corona atau COVID-19 telah menjadi pandemi global yang ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di tengah kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak? Dari segi kesehatan dilihat sebagai pandemi, virus corona dilihat sebagai pandemi global, tetapi kalau kita melihat di segi politik, ini merupakan pertentangan ideologi antara ideologi kapitalisme dan ideologi komunisme. Seperti yang kita ketahui bersama, virus corona atau COVID-19 muncul diawali dari Wuhan, Tiongkok, Cina. Virus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Cina merupakan negara dengan paham komunisme atau paham yang menganggap tidak mengakui segala hak kepunyaan milik pribadi, tetapi mengakui kepunyaan milik bersama dan diatur oleh negara. 1, 2, 3. Menurut saya, virus corona yang dimulai dari Wuhan, Tiongkok, Cina, kalau kita berkaca lagi di Wuhan itu dikelilingi oleh pabrik-pabrik kepunyaan negara Amerika. Secara tidak langsung, pabrik-pabrik obat ini merupakan kepunyaan negara kapitalis yang berada di jangkauan wilayah negara komunisme. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama dalam buku Der Konst mengatakan bahwa buku itu diterbitkan tahun 1900-an yang mengatakan bahwa akan ada perang dunia ketiga di tahun 2020 yang dimulai dari Wuhan, Cina. Perang dunia ketiga ini bukan berupa perang fisik tetapi merupakan perang non-fisik, dalam hal ini dalam bentuk virus yang akan menyebar ke seluruh dunia. Ini buku yang sudah usang dan telah lama dimakan usia. Tetapi dalam buku ini kita bisa melihat dan mengkaji bahwa ada sebuah ramalan atau sebuah prediksi tentang sebuah masa depan. Di tahun 1900-an, para ahli penulis buku ini mengemukakan bahwa akan ada virus yang bernama corona yang akan menyebar di seluruh dunia melalui Wuhan, Cina. Apakah seperti kita teliti bersama dan kita analisis, kita kaji bersama, ini merupakan sebuah konspirasi global atau permainan ideologi. Kenapa tidak? Banyak film dan banyak buku yang kita lihat di masa lampau, mereka sudah mengatakan virus ini akan menyebar di tahun sekian. Dan memang di dunia setiap 100 tahun sekali akan ada virus yang mewabah di seluruh dunia dan memakan banyak korban di sini. Negara Korea Selatan merupakan negara dengan perindustrian perfilman yang sangat besar di dunia. Salah satu yang kita kenal bersama ada banyak pencinta drakor atau drama-drama Korea. Drama-drama Korea merupakan drama ini dibuat memang berdasarkan fantasi, tetapi juga berdasarkan keadaan realita yang akan terjadi di masa depan, entah itu terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Dalam sebuah drama Korea yang berjudul Tereus Behenmi episode 20, di episode ini menjelaskan bahwa ada virus corona yang akan dipakai sebagai senjata biologis dari segelintir orang untuk mematikan orang-orang lain di dunia. Dan hal itu di dalam drama Tereus Behenmi mengatakan bahwa virus corona merupakan virus yang mengganggu sistem pernafasan dan akan dipakai sebagai senjata biologis untuk menyerang suatu bangsa. Jadi drama ini ditayangkan pada tahun 2018 dan 2 tahun kemudian
drama ini menjadi sebuah realita di tengah kehidupan masyarakat karena virus ini menyebar dan menjadi pandemi global. Di Indonesia sendiri, virus ini menyebar dimulai dari interaksi kerjasama antara negara Indonesia dan negara Jepang. Korban ODP atau orang dalam pemantauan untuk virus corona di Indonesia sendiri berjumlah 2 orang. Tetapi berjalannya waktu, tidak sampai satu bulan, kasus penyebaran virus corona di Indonesia meningkat. Kasusnya sehingga sampai saat ini sudah 689 kasus virus corona di seluruh Indonesia. Virus ini menyebar sangat cepat. Virus ini menyebar melalui sentuhan tangan. Ketika seorang bersentuhan dengan benda apapun itu, dan jika benda itu mengandung virus, atau karena benda itu disentuh oleh orang yang positif virus corona atau COVID-19, maka orang tersebut yang kemudian menyentuh benda ini akan mendapatkan virus corona juga. Di Indonesia, langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan isolasi atau social distancing selama 14 hari yang kemudian menjadi sebuah kebijakan di Republik Indonesia, bahwa diketahui bahwa virus corona bisa ditekan penyebarannya ketika 14 hari masing-masing orang dilarang berpergian atau keluar rumah apabila hanya untuk keperluan yang mendesak. Jadi di sini kenapa virus ini menyebar sangat cepat di Indonesia sehingga kasusnya sudah 600.000 kasus dan sekitar 30-an orang sudah meninggal. Jadi di sini kenapa virus ini menyebar sangat cepat? Karena pemerintah melakukan wacana untuk langkah preventif pencegahan virus corona, tetapi tidak ada sanksi tegas bagi pemerintah yang melanggar. Tidak ada sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar. Jadi di sini solusi konkret yang saya berikan bahwa pemerintah boleh membuat wacana dan banyak kebijakan-kebijakan, tetapi harus disertai dengan sanksi tegas. Fungsikan semua aparatur pemerintah dari tingkat bawah, dari RT sampai dengan tingkat atas, sehingga bisa menekan laju penyebaran virus corona atau COVID-19. Fungsikan Pol PP. Ketika masyarakat jika hanya diberi pengumuman untuk jangan berpergian dan mengisolasi diri di dalam rumah, mereka tidak akan jera. Masyarakat pada akhirnya masyarakat tetap bepergian, banyak yang melakukan mudik, banyak yang melakukan liburan, dan ketika kita berada di keramaian, virus ini akan menyebar terlalu cepat. Ketika angka prevalensi penyebarannya terlalu tinggi di Indonesia, belum sampai 1 bulan, berada di tanggal 24 Maret saja, kasusnya sudah 689, dan jika ini tidak ditekan secara terus-menerus, maka angka ini akan semakin naik. Jadi, solusi nyata yang saya berikan bahwa pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang melakukan perjalanan keluar, berpergian dan keluar rumah, sehingga penyebaran virus ini dapat ditekan. Masyarakat akan takut dengan peraturan pemerintah. Jika hanya sebuah wacana, maka masyarakat tidak akan jera. Ketika orang yang berpergian di luar rumah, Pol PP wajib mengontrol di setiap lokasi-lokasi, sehingga siapa yang berpergian akan dikenakan sanksi atau denda, sehingga ada efek jera dari masyarakat tersebut, sehingga mereka mengindahkan betul peraturan pemerintah ini, sehingga virus ini tidak menyebar. Dan ada juga RT-RT, ketua RT harus mengecek setiap orang yang bepergian keluar rumah. Ketua RT harus memberikan sanksi, harus ada sanksi tegas dari pemerintah, sehingga masyarakat tidak keluar rumah lagi. Kemudian berkaitan dengan social distancing atau mengisolasi diri,
di sini kita dianjurkan untuk work from home. Jadi di sini kita bekerja dari rumah. Banyak ini sekolah-sekolah diliburkan melakukan kuliah online. Tetapi menurut saya kuliah online janganlah memang kuliah online boleh, tetapi pemerintah dalam hal ini juga harus melihat kebijakan bagaimana kuliah online janganlah banyak ini mahasiswa mungkin banyak yang tidak mengisi paket data. Jadi di sini pemerintah harus memberikan ini kuota gratis sehingga tidak membebankan ini mahasiswa untuk bepergian keluar untuk membeli pulsa, sehingga tidak ada kontak dengan dunia luar. Mahasiswa tetap di kos melakukan isolasi diri, tidak melakukan interaksi dengan orang lain, dan hal ini masyarakat diharapkan untuk tetap mencuci tangan ketika melakukan sesuatu. Jadi di sini kita sebagai masyarakat, virus ini memang bisa ditekan. Kita sendiri di rumah harus memiliki kesadaran sehingga kita bisa melakukan langkah langkah preventif untuk pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, sehingga tidak ada lagi angka prevalensi yang tinggi, tetapi kita dapat menurunkan angka prevalensi yang dari 689 kasus bisa diturunkan. Jadi di sini masyarakat harus memiliki kesadaran. Sering mungkinlah kalian mencuci tangan ketika batuk dan bersin menggunakan masker, dan jangan ketika bersentuhan dengan barang langsung melakukan mencuci tangan dengan sabun dengan langkah yang benar. Virus ini dapat mati ketika seorang melakukan cuci tangan secara terus-menerus. Dan juga masyarakat harus tetap optimis. Sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat bisa ketika masyarakat yakin dan percaya. Ingat, mental kita tidak boleh down. Ketika banyak kasus di Indonesia, kita tidak boleh down, karena kita harus tetap optimis bahwa virus ini kita bisa lakukan dengan langkah-langkah preventif, dari menyediakan hand sanitizer, masker, dan lain-lainnya, sehingga kita tidak usah melakukan sentuhan tangan. Jadi mari kita bersama-sama melangkah bersama, optimis bersama, sehingga virus ini dapat ditekan penyebaran dan cepat berakhir di negara kita tercinta ini. Terima kasih.